Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita hari ini mau bahas matrik ya sebagai persiapan ujian. Itu ada di kisi-kisi soal nomor 12 sampai 20 ya. Itu kisi-kisi soalnya tentang matriks. Jadi kita pertama harus tahu dulu apa itu matriks. Jadi matriks itu kumpulan dari bilangan, kumpulan bilangan simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi, atau persegi panjang. Dan disusun, maaf ya tulisan ibu jelek, dan disusun menurut baris dan kolom, Nah, ini contohnya seperti ini. Contoh, kita ganti warna yang terang dikit deh. Contohnya tuh barisnya bisa seperti ini, misalnya 2, 3, 4, 1, 5, 6. Bisa kurungnya seperti ini, bisa juga seperti ini, 4, 2, 1. Nah, kurungnya bisa berupa kurung siku maupun kurung biasa. Itu contoh matriks, dia terdiri dari baris dan kolom. Nah, misalnya di sini yang di gambar pertama ini merupakan baris ya, dan yang ini merupakan kolom ya. Tar dulu, ibu coret yang bagus deh. Nah, ini yang ini seperti ini tuh baris ya, ini baris. Kalau yang seperti ini salah, kalau yang seperti ini dia kolom. Nah, itu berlaku juga pada gambar yang sebelah. Jadi yang merah ini baris, yang biru ini kolom. Nah, itu contoh matriks. Itu bentuknya terdiri dari baris dan kolom, pasti terdiri dari baris dan kolom. Yang paling sering kita pelajari itu ada ordo. Namanya ordo itu maksudnya ukuran barisnya ya. Tapi sebelum itu ibu mau kasih tahu dulu notasi matriks. Nah, notasi matriks itu biasanya dinotasikan dengan notasi itu simbolnya, notasi atau simbolnya itu dia menggunakan huruf kapital. Nah, misalnya A, B, dia huruf besar semua, C dan seterusnya. Sementara isinya matriks atau elemennya matriks tahu kan elemen itu isi, elemen atau isi dari matriks atau yang termuat di dalam kurung-kurung itu dia menggunakan huruf non kapital atau huruf kecil. Misalnya A, B, C dan sebagainya. Nah, itu terkait notasi. Nah, misalnya juga elemen matriks itu juga dia menyatakan posisi matriks. Misalnya ada matriks yang berukuran seperti ini. Saya ini matriks 3x3 ya, matriks 3x3. A itu contoh matriks 3x3. Berarti seperti ini. Nah, misalnya 3, 2, 3, terus ini 4, 5, 7, min 1, 2, 4.
Nah, misalnya nih, ini matriks 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena kolomnya 3, barisnya juga 3 nih. 1, 2, 3. Dia juga barisnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, itu makanya dikatakan matriks 3 kali 3. Nah, ini nama dari elemen tadi juga bisa menyatakan posisi dari matriks. Misalnya elemen yang di dalam sini, nama elemen matriks A besar ini, nama elemennya itu A kecil. Nah, berarti kita bisa hitung begini. Ini A1 1 1. Elemen yang 3 ini A11. Elemen yang kedua ini A12 ya. Berarti yang pertama itu dia menyatakan, yang satu itu menyatakan dia terletak di baris ke-1. Terus yang ini A13. Nah, begitu juga yang lain. Berarti kalau yang nomor 4 ini, yang 4 itu berarti dia baris A21. Sementara yang sementara yang 5 ini A22. Terus yang 7 apa? A23. Sementara yang 4 ini kira-kira berapa? Kalau itu A31, A32, berarti yang 4 ini A33. Jadi ingat ya, posisinya itu dia gini. I kali J. Nah, I-nya itu menunjukkan letak I itu letak baris, sementara J itu letak kolom. Nah, berarti dia letak kolom, letak baris. Nah, itu biasanya berurutan. Berarti dia di lantai, misalnya anggaplah dia di lantai 1. Lantai 1 berarti 1 1. Misalnya lantai 1 ruangan 1 1 1. Kalau lantai 2 A21. Kalau lantai 3 berarti yang ini A31 gitu. Itu posisi. Tapi tenang, ini tidak keluar di ujian. Lebih mudah lagi, ini Ibu hanya memperkenalkan. Oke. Tapi semoga bisa diingat ya. Terus di matriks juga ada yang disebut dengan ordo. Nah, ordo ini itu menyatakan ukuran dari matriks, itu disebut dengan ordo. Oke. Disebut dengan ordo. Misalnya matriksnya itu misalnya matriks B. Matriks B itu ordonya 2 kali 3. Nah, berarti matriksnya itu bentuknya kurang lebih seperti ini, sama dengan ordo. M itu yang pertama itu menyatakan baris, ini baris, ini kolom. Baris, kolom. Nah, berarti dia terdiri dari apa? B-nya sama dengan, misalnya matriks B sama dengan, nah, bisa tulis seperti ini ya. Baris. Oh iya, salah. Sorry. Berarti barisnya itu seperti ini. Misalnya di sini dia 1 4 3 2 5 6. Nah, ini berarti dia barisnya ada 2 1 2, kolomnya ada 1 2 3. Jadi dia matriks dengan ukuran apa tadi? Ukuran 2 kali 3. Itu artinya ya, matriks berordo 2 kali 3. Berarti ukurannya itu 2 sama 3. Nah, kalau gitu, kalau matriks begini kira-kira ukurannya berapa? Saya ini matriks A. Coba jawab di komen ya. Matriks A sama dengan
5, 3, min 2, 1. Nah, ini dia matriks berordo berapa? Ordo sama dengan ukurannya berapa? Berapa kali berapa? Coba jawab di komen. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu kita mau bahas pembahasan yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks. Ya, jadi di sini ada jenis-jenis matriks. Ini kalau kecepatan videonya bisa diperlambat ya. Jenis-jenis matriks. Oke, jenis-jenis matriks. Yang pertama itu jenis-jenis matriks itu kita ini pakai berdasarkan baris dan kolom. Nah, jadi berdasarkan baris dan kolom itu ada yang disebut dengan matriks baris dan matriks kolom. Tunggu dulu, kita ganti warna yang cakep. Misalnya ini matriks baris tuh misalnya A sama dengan, jadi dia hanya terdiri dari satu baris saja, 1, 5, 6. Nah, ini contoh matriks baris. Kemudian yang kedua itu ada matriks kolom. Dia hanya terdiri dari satu kolom, berarti B sama dengan, nah, B sama dengan 2, 5, 3. Nah, misalnya ini berarti dia hanya terdiri dari satu kolom, seperti itu. Kemudian ada juga disebut dengan matriks ini ya, matriks ini yang paling umum ya, persegi, jarang deng, tapi cukup umum lah, matriks persegi panjang. Dia berbentuk seperti namanya, itu matriksnya berbentuk persegi panjang. Misalnya C sama dengan, nah, saya di sini 3, min 2, 1, min 4, 5, 6. Ini matriksnya berbentuk seperti persegi panjang. Nah, selain dia berbentuk horizontal seperti ini, jadi juga bisa berbentuk vertikal seperti ini misalnya. Nih, ini D, saya namanya D sama dengan, nah, 5, 7, 8, min 2, min 3, min 4. Nah, ini dia matriksnya berbentuk persegi panjang juga, tapi dia vertikal, kalau ini horizontal. Nah, sama ya, dia berbentuk persegi panjang. Kemudian ada juga yang disebut dengan matriks persegi ya, seperti bentuknya persegi saja. Soalnya tadi sudah ABCD, berarti ini E sama dengan matriks persegi, pasti dia panjang lebar panjang kolom dan panjang barisnya sama. Misalnya di sini dia terdiri dari 3 ya, misalnya 5, 6, 7, 3, 2, 1, 4, 8, 9. Nah, ini dia berbentuk dia terdiri dari kolom dan baris yang sama jumlahnya. Bisa matriks yang terdiri dari 3 kali 3, bisa juga matriks yang misalnya ini F sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, ini juga bisa. Jadi bisa terdiri dari 3 kali 3, bisa juga 2 kali 2, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita belajar nih, kita belajar menghitung matriks. Kita belajar langsung penjumlahan matriks ya. Sebenarnya ini ada banyak jenis-jenis matriks, ada banyak penggunaan matriks. Nah, misalnya ini, daripada kita bingung di sini, ini hanya untuk
introduction. Kalau mau belajar lebih lanjut bisa nonton di YouTube atau bisa nanti tanya ke gurunya. Kita masuk ke bagian penjumlahan pengoperasian matriks ya. Pengoperasian. Nanti di sini Ibu kasih contoh soal yang harus dikerjakan, harus dilatihkan di rumah. Oke. Pengoperasian matriks. Operasi itu berkaitan sama pengoperasian. Berarti kalau dalam matematika operasi itu berkaitan dengan apa? Dengan penjumlahan, pengurangan, apalagi perkalian, dan pembagian ya. Jadi ada 4 hal itu. Nah, tapi yang paling umum yang Ibu lihat di kisi-kisi itu lebih kepada banyak menjumlahkan dan mengurangkan matriks ya. Menjumlahkan dan mengurangkan nilai suatu matriks. Sebentar. Kita langsung masuk contoh soal aja ya. Nah, misalnya di sini ada matriks. Oh ya, Ibu jelaskan dulu sebelumnya. Matriks itu dia pasti sama, apalagi kalau pakai kata sama dengan. Dalam matematika itu sebenarnya gampang karena sudah ada tanda sama dengan. Misalnya nanti diberikan matriks A sama dengan misalnya nih, kita pakai matriks 2 kali 3 ya. Berarti dia seperti ini, 2 kali 3 5 4 3 2 min 1 0. Nah, ini misalnya matriks A, diberikan matriks A sekian, kemudian matriks B sama dengan sekian. Kita gunakan yang sama ya, yang ordonya sama. Berarti min 2 3 min 4 1 5 3. Nah, boleh seperti ini. Dia berordo sama atau ukurannya sama, yaitu matriks berapa tadi? Kolom dulu baru baris. Kolomnya 2, berarti matriks 2 kali 3. Nah, ini kita bisa menghitung, kita bisa menjumlahkan. Kita menjumlahkan matriks ya. Misalnya nanti diberikan soal, tentukan penjumlahan matriks dari A, atau bisa langsung ditulis begini, A tambah B sama dengan. Nah, ini kayak mana caranya? Gampang aja. Kita langsung tulis, ini kan matriks di atas. Kita tulis aja seperti biasa, langsung aja A tambah B sama dengan. Nah, kita buatkan kolom yang seperti tadi, ukurannya sama. Berarti itu tadi 2 kali 3. Berarti di sini 3, sampingnya 2 kan. Nah, tapi kita satu dulu, kita jumlahkan. Kita perhatikan di sini, di gambar sini. Ini kita pilih. Bentar ya, bukan itu dulu. Ini kita pilih nilai matriks yang berada di posisi yang sama. Misalnya pada bagian matriks A ini 5, itu posisinya sama dengan min 2, ya kan? Terus 4 ini sama dengan 3. Nah, itu kita perhatikan yang di situnya. Yang 5 dulu tadi, 5 sama min 2. Berarti 5, kita tulis di sini 5 ditambah min 2. Kenapa ditambah, Bu? Karena yang diminta di operasi yang di sini dia ditambah. Berarti kita harus menjumlahkan atau menambahkan. Terus apalagi? Yang di sebelah sana 4. Ini dikasih jarak ya. 4 ditambah 3. Terus yang di sebelah sini 3 ditambah min 4. Ya, ini yang di bawah nih. 3 ditambah min 4. Terus yang mana lagi? Terus ini 2 ditambah 1. Yang paling bawah lagi min 1 ditambah 5 terus
0 ditambah 3. Nah, seperti ini. Langsung dijumlahkan aja sama dengan, jumlahkan seperti biasa. Berarti 5 tambah min 2, sisa min 3 atau 3? 3 ya. Oh ya, kita bikin dulu kotak-kotaknya. Harusnya ke bawah-bawah lagi, sorry. Sama dengan, nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. 5 ditambah min 2 berarti sama dengan 5 dikurang 2, karena plus tambah minus jadi minus, berarti sisa 3. Terus yang sebelah sana 7. Terus yang di sini min 1. Terus yang di situ 3. Sini 4. Ini 3. Nah, berarti hasilnya matriks A tambah B, A tambah B, A tambah B hasilnya sekian. Gitu. Bisa ya. Segampang lah. Coba itu tadi kita jumlahkan yang A tambah B. Coba kalau ibu minta A kurang B, ada yang bisa jawab nggak? Coba jawab. Nanti di kolom komentar kasih tahu hasilnya deh. A dikurang B. Kerjain ya ini ya. Cari. Nah, sama A dikali B. Ini juga dikerjain. Soalnya pakai soal yang ini sama. Dari gambar yang warna biru ini. Ini soalnya. Kita hitung A kurang B sama A tambah B. Ini yang kalian cari untuk latihan soal. Oke? Bisa lah, easy peasy tuh. Ini terus ada lagi misalnya yang di soal kita gunakan soal yang lebih kompleks ya. Ini contoh soal yang lain. Itu tadi sama, karena dia dalam sini semua angka-angka, gampang masih. Kalau ini diberikan kasus yang lain, tentu saja ujian tidak segampang itu. Kita harus meningkatkan kemampuan kita. Nah, misalnya di sini diberikan ada matriks, ada suatu matriks seperti ini. Gini tentang, ibu hapus judulnya dulu. Kesamaan suatu matriks. Kesamaan, namanya juga kesamaan, kita sudah pasti dia kesamaan. Apa yuk kesamaan? Berarti sudah pasti dia sama. Berarti kita banyak menggunakan tanda sama dengan. Nah, begini. Kita masuk ke kasus. Misalnya di sini ada matriks sekian. Wait, kok hilang? Sorry, sebentar. Nah, ini ada matriks 3 min 2 1 0 5 4. Ini sama dengan 3 min 2 sama ya, masih sama kan? Terus di sini P, terus di sini 0, terus di sini 5, terus di sini B atau R. Nah, kita disuruh cari nilai, tentukan P tambah R sama dengan. Nah, kita lihat P-nya di posisi yang mana? Sini P. Berarti P-nya sama dengan berapa? 0. Kenapa 0, Bu? Karena dia sama dengan. Coba kalian perhatikan yang atas. 3 sama. Min 2 sama. 1 P. Salah. Sorry. Maksud ibu itu yang sama. P itu sama dengan 1 ya, karena posisinya sama dengan 1. Kalau 0 tetap 0. Terus 5, terus R-nya berapa R? R-nya 4, karena posisinya 4. Nah, jadi P tambah R berarti sama dengan
sama dengan P tambah R itu 1 tambah 4. Berapa 1 tambah 4? Di 5. Nah ini nanti dihitung, langsung dapat. Bisa kan? Bisa lah. Coba kalau gitu ibu tambah soal di sini untuk dilatihkan sekarang. Nanti di pause aja ya kalau kecepatan. Misalnya di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3 sama dengan P35. Salah, berarti harus 4 ini teh. 4 terus ini 6 R atau Q dulu, Q 9, terus ini 1, 2, tadi berapa sih? 5 ya. Oke, berarti ini PQR, berarti R. Nah ini coba tentukan P ditambah Q dikurang R. Berapa jawabannya? Tentukan sekarang. Nanti jawab di kolom komentar. Oh ya, ini nomor soal ke ibu kasih nomor dulu yang tugas tadi. Tugas tadi itu yang mana aja sih? Tunggu ya. Yang pertama, yang nomor 1 yang ini. Ini tentukan ordonya. Ini nomor 1. Terus yang nomor 2 itu yang ini. Nomor 2 ini nomor 3. Terus yang nomor 4 ini yang P tambah Q dikurang R. Ini nomor 4. Jadi udah 4 ya yang harus dikerjakan, dilatihkan. Jangan cuma nonton aja, nanti kalian tidak paham. Terus soalnya gitu-gitu aja sih matriksnya. Nah, ibu tambah lagi 1 ya. Habis itu sepertinya it's enough. Iya, soalnya gitu-gitu aja yang diulang-ulang. Oh, habis itu determinan. Kita satu soal lagi, ibu tambahin kerjaannya untuk dikerjakan. Nah ini misalnya tetap 3 kali 3. Ini 3 kali 3. Nah misalnya di sini ada 6, 8, 7, 4, 5, 2, min 1, 3, sama 4. Nah di sini jangan terlalu easy lah, yang ini hapus. Tunggu, sabar. Nah, misalnya ada soal ini, ditentukan di sini B, terus di sini A dikurang 1, terus di sini min 2. Salah. Terus di sini 8, 7, terus di sini ada, jangan di situ loh. Di sini ada C, terus di sini didapat dari 2B ditambah 1, terus di sini kita geser 2B tambah 1 nya, jangan di situ, sini.
2B tambah 1. Itu di situ dia tetap 4, di sini dia 2. Terus yang di sini dia min 1. Terus di sini dia 3, di sini dia A. Nah, kayak mana kalau gini? Tentukan nilai C. Tentukan nilai C. Nah, ini kayak mana nih? Tentukan nilai C. Pertama-tama seperti yang tadi kita tulis apa adanya. Kita langsung bahas aja ya. Yang pertama di bagian pertama, baris pertama kolom pertama B. B itu sama dengan A tambah 1. Berarti tulis B sama dengan A tambah 1. Oke, udah. Yang mana lagi? Yang dia memerlukan dihitung ulang. 8 sama 8 sama, 7 sama 7 sama, 4 sama 4 sama. Ini yang C. C sama dengan berapa C? 2B tambah 1. 2 sama 2 sama, min 1 sama min 1 sama, 3 sama 3 sama. Nah, ini ada nih yang sudah langsung. 4 sama dengan A atau A sama dengan 4 nih. Udah dapat begini kan? Ada tidak nilai yang bisa kita masukkan? A ada nih. A sama dengan 4 nih kan udah mutlak banget nya A sama 4. Berarti ini kita masukkan ke persamaan yang B. Berarti kita peroleh B sama dengan berapa A-nya? A-nya 4. 4 ditambah 1. 5. Nah, kita udah dapat B-nya sama dengan 5. Kita masukkan lagi ke persamaan yang di sini. Berarti C sama dengan 2 dikali B-nya tadi berapa? 5. 2 dikali 5 ditambah 1. Nah, sama dengan berapa 2 kali 5? Ini kali ya. 10 tambah 1 sama dengan 11. Berarti tentukan nilai C. Jawabannya C adalah 11. Begitu. Bisa dilihat-lihat lagi ya. Tinggal dihitung seperti itu. Nah, kalau gitu Ibu bikinkan satu contoh di sini, kalian kerjakan juga. Ini soal ke nomor 5 ya berarti ya, soal nomor 5. Tadi nomor 4 sudah. Ini nomor 5. Nah, ini diberikan seperti ini. Sama dengan saya di sini 2 3 4 2 3 2 5 2 7 A 3 3B 8. Terus saya di sini 3 4 5. Nah, berarti yang harus dicari itu ini tetap 27. A-nya misalnya sama dengan 2. A sama dengan 2C. 3C dah. 3C ditambah 1. Berarti A sama dengan 3C tambah 1. Sorry. Aku ngomong lagi. 3B-nya itu sama dengan tunggu ya, Ibu ngeblank.
3C tambah 1, 3B nya itu sama dengan tunggu sabar, ibu ganti aja supaya ibu nggak bingung ya, sorry. Saya ini dia B, sini dia C, berarti yang di sini dia 3A tambah 1 ya. Terus yang di sini dia 4B kurang 2, terus yang ini tetap 8 karena sudah dikasih tahu. Terus yang ini A nya, terus yang ini dia 4 sama 5. Nah coba hitung yang ini. Ibu mau tanya tentang nilai tentukan nilai (2A tambah 5B kurang C). Nah ini hitung ya, cari dulu A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa. Ini soal nomor 5, sama dengan yang di atas ini tadi caranya. Kalau mau bisa dimundurkan ya. Coba lihat lagi, masih ada nggak bahasan. Oh ya, cari matriks ya. Ini udah 36 menit loh. Oke, sabar. Perkalian matriks. Kalau perkalian matriks itu lebih gampang lagi. Bu bahas aja ya. Perkalian matriks itu seperti biasa, misalnya ada matriks P sama dengan 1, 4, 6, 7, matriks Q sama dengan 2, 3, 4, 5. Nah berarti kalau misalnya diminta P kali Q sama dengan, berarti langsung kali aja matriks P kali matriks Q. 1 kali 2 4 kali 3 12, 6 kali 4 24, 7 kali 5 35. Udah jawabannya ini. Gitu aja, gampang kan kalau matriks P kali Q, matriks perkalian itu easy peasy. Nah kemudian kita belajar lagi tentang determinan. Nah, misalnya di sini ada kok gini sih? Determinan. Apa itu determinan? Determinan itu kita lanjut di video kedua. Oke?